omong saomong, apa yang kita ucapkan, itu harus disadari bahwa aku ini menyampaikan Allah yang tidak kelihatan kepada orang lain. Maka kita juga bisa menjadi Maria yang lain. Artinya apa? Kelahiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Kunjungi orang sakit, ya diteguhkan, bukan ditakut-takuti. Lu sakit apa? Anu jantung. Oh kemarin saudaraku mati ya kena jantung. Ya tambah sek berangkat nanti dia. Tetapi apakah kita berani memberi pengharapan? Oh ini keluarga yang makin, lagi bertengkar. Nek aku tak tinggal kat wingi-wingi. Lo ini bukan meneguhkan. Maka omong ini, kita ini perlu sadar bahwa aku ini membawa Tuhan yang tidak kelihatan, lalu kepada mereka. Rumat mamae yang sedang sakit. Kadang-kadang kan jengkel toh, di rumat malah di rumat gak malah terima kasih, malah ngomel lah. Kan jengkel ini kan. Lah sadar, oh iya aku ini kan membawa Tuhan. Berusaha lagi. Sempat keucap, oh ya disesali, berusaha lagi. Itu loh maksudnya. Kita tidak pernah menyerah, berusaha. Baru ngepel gini, putune melayu sana, melayu sini. Duh halah kok ya anak sopo iki kok ndablek tenan. Ya itu kan anak jenengan, putune jenengan toh ya. Ya sudah. Oh ya sudah berusaha lagi. Tidak pernah berhenti berusaha lagi. Itu loh yang Maria ini perlu kita contoh dalam kelahirannya menjadi berkat bagi orang lain. Kau bagaikan malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Maria menjadi penting karena dia mau menerima karya keselamatan dalam hidupnya. Juga peran Yosef dalam hidup Maria. Maria menjadi salah satu sarana atau sarana di mana Tuhan bisa hadir dalam dunia. Kita merayakan kebebasan kehendak Maria karena Maria mau dengan bebas menerima karya ini dengan seluruh konsekuensi dalam hidupnya. Karena itu mari di awal Ekaristi ini kita berlutut kembali, kita hening, kita menyadarkan diri kita apakah kita berani menerima tawaran Allah untuk ikut serta dalam karya keselamatannya setiap hari juga bagi orang lain. Para saudara terkasih, tadi dibacakan dalam Injil silsilah Yesus Kristus atau lebih tepat silsilah Yusuf. Jadi yang keturunan Daud itu bukan Maria tetapi Yusuf. Tetapi yang paling penting adalah ini. Yusuf memang keturunan Daud tetapi Yesus adalah putra Maria. Kan itu dikatakan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi Yesus itu putra Maria, sedangkan Yusuf adalah keturunan Daud. Jadi bukan Maria yang keturunan Daud. Nah ini kan ada pengandaian, atau jadi ceritanya setelah itu diceritakan tentang bagaimana Yesus lahir. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, sebelum bertunangan dengan Yusuf dan hidup sebagai suami istri, Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Awalnya Yusuf berpikir akan menceraikan Maria. Wajar, karena Yusuf ini tidak mau Maria ini ternoda itu, dan kedua, tidak mau tahu bahwa ini bukan anak dia, maka mau diceraikan. Hal ini penting diketahui bahwa niat ini, lalu diteguhkan oleh malaikat bahwa jangan takut Yusuf, ambil Maria. Maka nanti setelah Yesus lahir, Yusuf akan menamai. Maka tadi ini katakan, sesungguhnya anak dari itu dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang menamai anak itu hak prerogatifnya seorang bapak. Ini kan sama seperti kita, patrilinear. Jadi garis keturunan bapak. Maka pada saat Yusuf menerima Yesus dengan memberi nama anak yang dilahirkan Maria, yang meskipun bukan anak dia, dengan nama Yesus, maka Yusuf menerima Yesus sebagai miliknya. Nangkap ya, jadi ini yang perlu dimengerti, silsilah ini menunjukkan bahwa Yusuf adalah keturunan Daud. Tadi kan memang dalam dalam pewartaan, dalam kitab Taurat itu dinyatakan bahwa akan ada penyelamat, Mesias itu lahir dari keturunan Isai, keturunan Daud. Isai kan nama lain Daud, keturunan Daud ini. Tetapi yang keturunan Daud bukan Maria, tetapi Yusuf. Karena itu peran Yusuf ini penting dalam hidup Maria. Karena apa?
Maria ini menjadi masuk dalam keluarga Daud. Maka nanti kalau dalam itu loh, cacah jiwa itu, kalau dalam Natal kan itu, Maria dibawa ke Bethlehem untuk disensus masuk sebagai anggota keluarga keturunan Daud. Hal kedua yang perlu kita mengerti dengan benar adalah Maria memang dengan ini disiapkan Allah sebagai tempat rahimnya, hidupnya, tempat lahirnya Allah, tempat lahirnya putra Allah yaitu Yesus. Maka dikatakan di dalam iman kita, Maria dikandung tanpa noda. Tetapi perkandungan Maria yang tanpa noda itu tidak membuat Maria kehilangan kehendaknya. Lalu tiba-tiba seperti robot, iya saja, tidak. Maria tetap harus berjuang memutuskan apakah dia mau menjadi perantara, rahimnya menjadi perantara penyelamatan atau tidak. Tetap kehendaknya bebas. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada Maria itu membuat Maria semakin mampu mengambil keputusan. Maka kelahiran Maria ini menjadi penting juga bagi kita. Pertanyaan besarnya adalah apakah kita ini dalam hidup sehari-hari yang ditawari untuk menjadi rahimnya Allah ini, artinya melahirkan Yesus yang menjadi penebus itu, ini kita ini mau enggak? Gitu loh. Tuh ya, mau enggak? Jadi melalui hidup kita ini mau enggak jadi pembawa Allah? Pembawa, kalau dalam bahasa kerennya Theotokos. Kita ini membawa Allah kepada orang lain. Jadi ikut serta dalam karya keselamatan. Yaitu apa? Ya memberi kegembiraan, memberi harapan kepada orang lain. Apakah kita mau enggak setiap hari ini? Maka dalam setiap tindakan pekerjaan kita, harian kita, apapun itu, meskipun hanya masak, nyapu, bersih-bersih rumah, ngantarkan anak sekolah, ngantarkan cucu sekolah, kan ketemu orang toh. Lah ketemu ini kalau kita sadar, iya ya aku ini pembawa Allah. Maka omong saomong apa yang kita ucapkan itu harus disadari bahwa aku ini menyampaikan Allah yang tidak kelihatan kepada orang lain. Maka kita juga bisa menjadi Maria yang lain. Artinya apa? Kelahiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Mengunjungi orang sakit, ya diteguhkan, bukan ditakut-takuti. Lu sakit apa? Jantung. Oh kemarin saudaraku mati ya kena jantung. Oh tambah sek berangkat nanti dia. Tetapi apakah kita berani memberi pengharapan? Oh ini keluarga yang makin, lagi bertengkar. Nek aku tak tinggal kayak wingi-wingi. Ini bukan meneguhkan. Maka omong ini kita ini perlu sadar bahwa aku ini membawa Tuhan yang tidak kelihatan lalu kepada mereka. Rumat mamae yang sedang sakit, kadang-kadang kan jengkel toh, di rumah malah di rumah nggak malah terima kasih, malah ngomel lah, kan jengkel ini kan. Lah sadar, oh iya aku ini kan membawa Tuhan. Berusaha lagi, sempat keucap, oh ya disesali, berusaha lagi. Itu loh maksudnya. Kita tidak pernah menyerah, berusaha. Baru ngepel gini, putune melayu sana, melayu sini. Duh halah kok ya anak sopo iki kok ndablek tenan. Ya itu kan anak jenengan, putune jenengan toh ya. Ya sudah. Oh ya sudah berusaha lagi. Tidak pernah berhenti berusaha lagi. Itu loh yang Maria ini perlu kita contoh dalam kelahirannya menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi kelahiran kita, kehadiran kita di dunia ini mau menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.